Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita ingin berbicara tentang barokah atau berkah atau keberkahan. Mungkin kita sering sekali mendengar, mengharapkan atau berdoa semoga kita dapat barokah, dapat keberkahan. Tapi adakah di antara kita yang tahu atau bertanya apakah keberkahan itu, apa barokah itu, atau apa berkah itu? Lalu bagaimana menilai bahwa suatu amal, suatu benda atau kondisi itu mengandung keberkahan? Dan bagaimana cara memperoleh keberkahan? Kita akan bahas secara singkat satu persatu. Arti barokah atau keberkahan. Sebenarnya banyak ulama yang mendefinisikan arti barokah. Namun saya hanya menukil salah satu pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah. Menurut Imam Nawawi bahwa barokah adalah ziyadatul khair wa dawamuhu. Artinya kebaikan yang bertambah atau kebaikan yang banyak yang berkesinambungan. Itu arti barokah. Lalu macam-macam barokah. Ada barokah yang telah Allah tentukan secara khusus dan ada barokah secara umum. Barokah secara khusus umpamanya barokah pada makanan dan minuman tertentu. Pada makanan umpamanya pada kurma atau kurma ajwa. Ini disebutkan oleh Nabi bahwa kurma ajwa itu memiliki keberkahan, barokah. Kalau makanan yang lainnya mungkin sekedar mengenyangkan, tapi untuk kurma ajwa selain mengenyangkan ada manfaat-manfaat yang khusus. Sebagaimana disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW bahwa barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia akan terbebas dari keracunan dan pengaruh sihir. Ini barokah secara khusus pada makanan. Ada barokah secara khusus pada minuman, yaitu air zam-zam. Air zam-zam ini mengandung keberkahan. Kalau air-air yang lainnya secara umum hanya menghilangkan rasa haus saja. Tapi air zam-zam lebih dari sekedar itu. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi bahwa manfaat air zam-zam itu tergantung pada niat orang yang meminumnya. Air zam-zam itu 5 suribalahu, tergantung pada orang minumnya. Ibnu Abbas ketika minum air zam-zam, dia minta supaya dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sehat, tidak sakit. Maka itu terkabulkan doanya. Jadi tergantung pada orang yang meminumnya. Ini hanya terjadi pada air zam-zam. Tidak bisa kita kiaskan pada air lain, umpamanya air di Goa Jati Jajar gitu ya. Orang datang ke sana, kemudian minum dan meyakini fadilah khasiat air di Goa Jati Jajar sebagaimana air zam-zam. Barang siapa minum air di Goa Jati Jajar, maka keinginannya akan terpenuhi, mudah jodoh, mudah dapat keturunan, dapat rezeki melimpah. Ini tidak boleh.
Karena kita dia bisa mengambil keberkahan selain yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itu berkah pada makanan dan minuman. Berkah pada tempat, umpamanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Kuba. Ini mengandung keberkahan yang tidak ada pada masjid-masjid lainnya. Masjidil Haram umpamanya, orang yang sholat di Masjidil Haram, sholatnya itu 100.000 kali pahalanya dibandingkan sholat di tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi, fadilahnya 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Sholat di Masjidil Aqsa itu mempunyai fadilah 500 kali dibandingkan sholat di tempat lain. Tidak bisa kita kiaskan sholat di Istiqlal umpamanya bahwa itu fadilahnya 1000 kali dibandingkan sholat di tempat lain, tidak bisa. Sholat di Masjid Istiqlal atau di Masjid Al-Azhar atau di masjid Masjid Kuba Mas atau masjid peninggalan Wali Songo, Masjid Demak, Masjid Kudus, sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Tidak bisa kita mencari keberkahan di masjid-masjid itu sebagaimana kita mendapat keberkahan di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Masjid Kuba umpamanya ada keberkahan tersendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dari rumahnya atau dari hotelnya itu berwudu kemudian pergi ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala umrah. Itu khusus di Masjid Kuba. Sedangkan masjid yang lainnya seperti Masjid Kiblatain hanya mengandung sejarah saja. Nah gitu. Ada tempat lagi yang mengandung keberkahan. Pokoknya di Padang Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Apa keberkahannya? Di antaranya orang yang berdoa di tempat itu termasuk doa yang makbul. Itu mengandung keberkahan karena telah ditentukan oleh Rasulullah dan Allah. Tidak bisa kita kiaskan bagaimana kita mencari keberkahan di puncak Gunung Bromo. Orang bersusah payah pergi ke puncak Gunung Bromo supaya berdoa di sana dan yakin bahwa doa di sana itu terkabul sebagaimana doa di Padang Arafah. Tidak bisa. Atau pergi ke puncak Gunung Himalaya dengan dana yang banyak sekali supaya doanya dikabulkan sebagaimana doa di Padang Arafah. Ya, tidak bisa. Atau di makam keramat, ya tidak bisa. Karena itu nggak ditentukan, nggak dijelaskan oleh dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Ada keberkahan di waktu, umpamanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ada keberkahan khusus ditentukan oleh sabda Rasulullah SAW. Di malam itu ada malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pahalanya, ibadahnya bisa bernilai lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Atau juga pada 10 awal bulan Zulhijjah, itu mengandung keberkahan. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, orang yang beribadah pada 10 awal bulan Zulhijjah itu ibadah yang luar biasa, bahkan lebih baik dari jihad fisabilillah. Itu waktu-waktu tertentu. Nggak bisa kita kiaskan waktu ulang tahun kita umpamanya pada hari itu karena ulang tahun kita kemudian kita melakukan ibadah, meyakini ibadah itu akan bernilai seperti Lailatul Qadar, yang nggak bisa. Harus berdasarkan pada dalil. Akhir. Ada lagi keberkahan secara khusus, keberkahan pada zat Rasulullah, diri Rasulullah. Diri Rasulullah itu mengandung keberkahan. Kita sering mendengar, membaca bagaimana para sahabat itu berebut air sisa wudhunya Rasulullah SAW. Ada sahabat itu yang menadahi keringat Rasulullah SAW. Sahabat juga berebut pada rambut Rasulullah SAW yang dipotong.
Ini keberkahan pada diri Rasulullah. Bahkan ludahnya Rasulullah pun diperebutkan oleh para sahabat. Ini boleh. Karena telah menjadi takrir dari Rasulullah SAW. Tidak bisa kita kiaskan kepada zat yang lainnya. Pada diri seseorang. Pada seorang mungkin kita anggap dia itu kiai besar, wali besar, lalu ludahnya kita ambil, kita oles-oles ke badan kita, ya tidak bisa. Itu bukan keberkahan yang kita peroleh, tapi bau busuk mungkin. Zat yang lainnya, ini kadang tidak masuk akal. Itu ada beberapa orang di daerah Jawa Tengah atau Jogja itu ya. Mereka mencari keberkahan dari kotoran kerbau yang disebut dengan nama Kiai Slamet itu. Mereka meyakini kotoran kerbau itu diperebutkan itu. Setelah diambil, dioleskan ke badannya, meyakini kalau diolesi dengan kotoran kerbau Kiai Slamet, badannya jadi sehat, tidak kena penyakit. Kemudian dibawa ke rumahnya jadi barokah katanya, rezekinya akan lancar dan sebagainya. Ini keberkahan yang diperoleh dengan cara yang salah, bahkan bisa menjurus pada kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Ini keberkahan barokah secara khusus. Lalu ada lagi barokah secara umum. Secara umum, setiap orang bisa memperolehnya. Umpamanya penghasilan. Ada penghasilan yang mengandung barokah, ada yang tidak berbarokah. Bagaimana penghasilan yang berbarokah? Apakah selalu yang besar, yang banyak, atau tidak? Penghasilan yang berbarokah itu penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal, lalu membuat orang yang berpenghasilan tersebut semakin dekat kepada Allah. Itu penghasilan yang berbarokah. Umpamanya ada orang yang berpenghasilan katakanlah 100.000 sehari atau sebulan hanya 3 juta. Tapi dia dengan penghasilan tersebut bisa selalu sholat berjamaah, selalu taat pada aturan Allah, bahkan bisa bersedekah. Bisa jadi yang 100.000 ini atau 3 juta sebulan ini lebih berbarokah, lebih berkah dibandingkan orang yang berpenghasilan 50 juta atau lebih sebulan, tapi dengan penghasilan tersebut dia tidak bisa sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat berjamaah, bahkan pelit untuk bersedekah. Ini barokah pada penghasilan. Barokah pada hidup. Bagaimana sih barokah pada hidup? Apakah yang selalu umur panjang? Tidak selalu. Bisa jadi umur pendek tapi mengandung barokah. Umpamanya seorang ulama Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau umurnya hanya 45 tahun. Tapi diisi dengan ketaatan kepada Allah, bahkan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, berpuluh-puluh jilid karangannya yang sampai saat ini masih dikaji, dipelajari oleh jutaan kaum muslimin di dunia. Mungkin Anda kenal kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Syarah Sahih Muslim. Ini dikarang oleh Imam Nawawi. Umurnya hanya 45 tahun, tapi hidupnya barokah. Ada juga yang umur 100 tahun lebih, seperti pengarang kitab Matan Abu Suja, ini 100 tahun lebih, ya berbarokah juga. Jadi tidak tergantung dari panjang atau pendeknya umur, tapi tergantung pada ketaatannya dan bermanfaat untuk orang banyak. Apa harus sehat terus? Tidak selalu. Bahkan bisa jadi sakit, walaupun sering sakit, tapi ini barokah. Kenapa? Karena sakitnya itu mendorong dia semakin taat kepada Allah. Sebagaimana dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit kan? Sakit keras. Tapi sakitnya itu semakin dekat pada Allah. Dan Allah suka pada itu. Diridhoi oleh Allah. Ini barokah pada
pada umur, pada kehidupan. Ada lagi barokah barokah pada makanan. Tadi makanan yang khusus, sekarang umum. Makanan yang mengandung keberkahan itu yang bagaimana sih? Apakah selalu yang lezat, yang mahal? Makan yang di restoran? Tidak selalu. Makanan yang barokah itu makanan yang diperolehnya dengan cara halal, dan makanan tersebut jika kita makan mengandung nutrisi yang menguatkan kita untuk semakin taat beribadah. Itu makanan yang barokah, tidak selalu mahal begitu. Pernikahan yang barokah itu apa? Apakah pernikahan yang pestanya itu menghabiskan dana ratusan juta, atau pasangannya itu mempelainya yang ganteng dan cantik, atau mempelainya keturunan bangsawan, ningrat, pejabat? Tidak. Pernikahan yang barokah itu pernikahan yang kedua mempelai itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin kehidupannya secara materi miskin, tapi dengan kemiskinan itu mereka bersabar dan taat kepada Allah. Atau juga yang kaya, dengan kayanya itu mereka bersyukur dan semakin taat kepada Allah. Jadi tidak tergantung pada mahalnya, bisa jadi susah atau suka, tapi kedua-duanya mengandung barokah. Sebagaimana doa orang-orang kepada orang yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya semoga Allah memberi keberkahan kepada kalian baik dalam keadaan suka maupun duka. Anak-anak juga bisa mengandung keberkahan. Anak yang barokah itu bagaimana? Apa yang lucu, yang pintar, yang ganteng, yang cantik? Tidak. Tapi anak yang barokah itu anak yang taat pada Allah, dan nanti dia mendoakan kedua orang tuanya sehingga bisa menjadi investasi untuk kehidupan akhirat bagi orang tuanya. Itu anak yang barokah. Ilmu juga begitu. Ilmu barokah itu bukan ilmu yang mendapat nilai, kalau di sekolah itu mendapat nilai 100 atau mendapat titel yang paling cepat, tidak. Tapi ilmu yang mengatakan pemiliknya semakin dekat pada Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Jabatan juga demikian. Jabatan yang barokah itu apa? Apa jabatan yang paling tinggi, yang paling cepat menduduki tingkat tertinggi? Tidak. Barokah pada jabatan jika pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Jabatan itu dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan kezaliman, membantu orang-orang yang lemah. Lalu bagaimana cara memperoleh keberkahan? Mencari keberkahan adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.